Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran, Bapak Camat beserta seluruh perangkat, kemudian panitia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Berau, Kerukunan Buuhan Banjar, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tuan guru, alim ulama, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tidak berkecil hati walaupun bunyi sambutan salamnya tidak kuat, karena memang masker ini menghalangi suara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, acara ini bisa terlaksana, padahal kalau kita urut-urutkan itu besok dari mulai lokasi kita malam ini ke Berau, dari Berau ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Itu hampir dari Jakarta ke Jeddah kalau naik pesawat. Tapi acara ini bisa terlaksana, terselenggara, itu semua karena ada kerjasama. Ini poin yang pertama yang ingin saya bahas, bahwa apapun mimpi besar kita, yang kata orang mustahil tidak mungkin, kalau kita bisa bersama-sama, berjamaah, maka insya Allah terwujud. Inilah buktinya acara malam ini terwujud, terlaksana, dan tetap ikut prokes protokol kesehatan. Tetap cuci tangan. Di tempat lain cuci tangan tak ada makan, tadi ada makannya. Lalu kemudian pakai masker, jaga jarak, ukur suhu. Saya tidak terhitung berapa kali suhu saya sudah diukur. Saking seringnya diukur itu kadang naik juga dia. Lalu kemudian kita tetap mengurus izin. Saya tak perlu sebut nama orang-orang mengizin yang mengurus izinnya, tapi pengakuan beliau sudah 20 tahun mengurus acara, baru mengurus acara Ustadz Somad inilah yang paling susah. Tapi akhirnya terlaksana, terwujud. Berapa banyak pada saat sebelum Covid aman, suasana damai, kita mau buat acara, tidak terwujud. Tapi pada saat Covid kesulitan, kita bisa buat acara. Ini keberkahan jamaah. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Sekarang jangankan buat jamaah, buat acara, jamaah Jumat aja tidak bisa. Alhamdulillah di Maratua masih bisa. Kenapa begitu? Karena sepanjang sejarah Pulau Maratua, Maratua Island, maka kata Pak Camat tadi cuma 3 orang yang pernah kena Covid. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hari kiamat tak ada bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekuatan jamaah ini mesti tetap kita jaga. Walaupun hari ini sulit untuk berjamaah. Saya sholat Idul Fitri pun tidak bisa berjamaah. Idul Adha sudah janji dengan salah satu kabupaten kota, tapi saya tidak terlalu bersemangat, karena bisa jadi 2-3 hari sebelum itu nanti bisa-bisa tidak jadi berjamaah Idul Adha. Karena Idul Fitri saya kemarin sudah kena. Idul Adha tidak tahu. Tapi kabarnya yang dilarang itu cuman sholatnya, motong sapinya tetap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berjamaah, bekerja sama inilah simbol ajaran Islam. Ada imamnya, ada khotibnya, ada bilalnya, ada makmumnya. Lalu siapa yang pahalanya yang paling besar? Yang paling ikhlas. Bukan yang azan suaranya melengking, bukan yang jadi imam hafalan ayatnya paling banyak. Boleh jadi di saf paling belakang, tapi hatinya tulus ikhlas, maka pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan acara malam ini. Yang paling besar pahalanya bukan yang balihonya paling besar gambarnya di belakang saya ini. Yang paling besar pahalanya adalah diantara kita yang ikhlas. Dan ikhlas itu yang tahu cuman Allah dan orang yang melakukan itu saja. Malaikat pun tidak tahu. Jadi dari mana malaikat tahu ada orang mau beramal? Maka dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi mengatakan, ketika orang itu mau beramal, maka malaikat mencium harum semerbak. Jadi baunya saja yang keluar. Apa yang dalam hati itu malaikat tidak tahu. Ketika ada seorang hamba mau beramal, tercium bau harum semerbak oleh malaikat, dia pun tulis. Ketika orang itu jadi melakukannya, dicatat 2 kali.
Ketika tercium bau busuk berarti ada niat dia mau buat dosa. Ketika dia tidak jadi melakukannya, catat 1 pahala karena dia sudah melawan hawa nafsunya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga rapat rahasia seorang hamba supaya tidak dibukakan aibnya. Jadi kalau malam ini Abdul Somad bisa berbicara di depan Bapak Ibu lantang tanpa ada rasa sungkan malu sedikit pun, itu bukan karena Abdul Somad mulia, tapi karena Allah masih menutupi hatinya sehingga malaikat pun tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Maka kita bisa berjamaah, bisa bersama. Andailah kita tahu apa yang ada dalam hati orang, mungkin kita tidak bisa berjamaah. Maka jamaah yang sudah solid, yang sudah luar biasa ini antara pemerintah Kabupaten Berau dengan kerukunan Bubuhan Banjar dan masyarakat yang ada di Pulau Maratua, Pak Camat beserta jajarannya, maka Masya Allah Tabarakallah, hendaknya kita berjamaah di dunia, berjamaah juga lah nanti di Padang Mahsyar insya Allah. Mana ada jamaah di Padang Mahsyar Pak Ustaz? Ada. Siapa yang mengatakan ada? Nabi. Rajulani, ada 2 orang yang berjamaah. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Maka dia nanti akan berjamaah bersama. Almar'u ma'aman ahab. Seorang yang berkulit hitam, miskin, susah, melarat, tidak ada kelebihannya apa-apa, tapi ketika dia memeluk Nabi SAW, apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ahab bahasa Arab artinya yang dia cintai. Sampai ke Pulau Maratua, hab artinya baik. Itu Pak Camat yang ngasih tahu tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan kita ini saya anggap kedatangan saya yang pertama ini sebagai survei saja. Tadi Ibu Bupati nanya, Ustadz tidak bawa orang rumah, ini lagi survei Bu. Insya Allah panjang umur, sehat badan, datang bawa keluarga, bawa jamaah, membawa rombongan tur religi masyarakat Riau ke Pulau Maratua. Insya Allah nanti protokol COVID jangan khawatir. Insya Allah setelah COVID berakhir kita akan buat, Masya Allah. Kabarnya Singapura sudah tidak ada lagi COVID. Lalu apa namanya? Flu saja. Karena kalau disebut COVID menakutkan, mengerikan. Kabarnya ada negara di Eropa sudah tidak pakai masker lagi. Nah, jadi jangan pernah putus asa, jangan menganggap ini akan sesuatu yang gelap, suram, tak ada masa depan. Allah begitu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kita tetap jalani, kita tetap berusaha, berikhtiar, berjamaah kita, kegiatan jangan sampai terhalang. Yang bisa dilakukan sebagian, lakukan. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dilaksanakan 100%, laksanakan 50%. Kita minta acara tablik akbar, tidak dapat izin, buat di ruang tertutup, tidak juga bisa. Buat ujung-ujung alternatifnya online, tidak apa-apa. Pengajiannya online, pahalanya tetap offline. Berapa banyak kajian online Ustaz Abdul Somad dari sejak Maret 2019, 2020, 2021. Kajiannya online. Ramadan tahun lalu baca buku Ar-Risalah Al-Qusyairah online. Kajian membaca kitab Talkhis Mulakhas Ringkasan At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri online. Banyak kajian. Bahkan sidang mahasiswa S3 dari UIN Alauddin Makassar Ujung Pandang pun online juga. Jadi kita tidak terhalang dengan apapun. Dan pada malam hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, walaupun dilarang untuk streaming, tapi ada streaming yang resmi. Ini ada beberapa handphone yang merekam. Jadi saya pun bingung mau kemana menghadapkan wajah ini, karena semuanya memantau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau kita berjamaah, insya Allah bisa. Nabi SAW ketika dia mau pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, itu menunjukkan jamaah yang luar biasa. Menemani Nabi di atas Abu Bakar, yang menjaga di bawah, mana tahu ada musuh naik ke atas, maka diutus salah satu seorang sahabat menjaga, mengawal dengan cara mengembala kambing. Yang mengantarkan makanan ke atas, perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Lalu kemudian yang mendengarkan berita-berita ini mesti update terus. Mana tahu kafir musyrik Makkah sedang berkumpul berkonspirasi untuk menangkap Nabi. Maka Abdullah bin Abu Bakar Siddiq yang menggantikan Nabi di tempat tidur,
Maka di sana ada seorang sahabat yang muda, gagah perkasa, sepupu Nabi, ayah Nabi dengan ayah dia adik-beradik kandung, Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan bayangkan Nabi hijrah itu dia langkahkan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, apa yang terjadi terjadilah, mau mati matilah. Tidak begitu, penuh dengan strategi, berjamaah, meletakkan orang sesuai di tempatnya masing-masing. Maka alhamdulillah ada ibu bupati, ada bapak wakil bupati yang tadi memang mau ikut bersama kita, tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mudah-mudahan Allah menyehatkan keluarga beliau. Anak beliau ada ikut bersama dengan kita. Ada kemudian Pak Camat, begitu sampai turun dari airport kami pun disambut naik mobil. Pak Camat langsung membawa naik mobil. Masya Allah, tabarakallah. Inilah baru pertama kali saya disupir Pak Camat. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan ini. Kemudian saudara-saudara kita tadi dari mulai kami bawah naik ke atas, dari Satpol PP saya tanya, tugas di sini? Tidak Pak, dari Berau. Masya Allah. Naik apa? Naik speed 3 jam. Saudara yang dimuliakan Allah, dengan berbagai cara, dengan berbagai macam alat transportasi, kita bisa berkumpul bersama, dengan tetap mengurus izin, dengan tetap protokol kesehatan, menunjukkan bahwa kalau berjamaah kita bisa. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian berjamaah, jauhilah berpecah belah. Hanya saja jamaahnya macam-macam. Kalau orang Banjar nama jamaahnya bubuhan. Tentu orang lain lagi istilahnya. Itu hanya istilah saja. Istilahnya adalah menyatukan hati. Kalau hati sudah bersatu, insya Allah. Tapi kalau sudah hati hancur berkeping, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang patah kemana obat akan dicari. Boleh dipakai untuk update status besok pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ada kata pepatah orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh. Telur ayam disangka tempat mengeram, bersentuhan dia. Apalagi hati manusia. Jadi kalau ada silap-silap sedikit, silap-silap salah, kita minta maaf. Makanya Ustaz Abdul Somad di setiap ujung tausiah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mohon maaf kira-kira kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah. Belum lagi, ini baru contoh aja. Tadi kata protokol, Ustaz Abdul Somad sudah 2 kali tausiah di rumah Pak Haji Abidin pendek, di rumah kediaman Ibu Bupati 45 menit. Malam ini kata beliau lebih panjang, 46 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bisa bersama, ada hal yang kita tidak bisa, maka kita dibantu orang lain. Tadi kami turun ke bawah. Dengan gagah dan beraninya saya pakailah baju menyelam itu. Saya pakai, begitu keluar dari kamar ganti, datang seorang anak muda mendekati saya. Saya sangka dia mau minta foto. Lalu dia sambil berbisik ngasih tahu, Pak, bajunya terbalik. Dia masih menjaga muruah kehormatan Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Ternyata kau Abdul Somad profesor tuh di bidang menulis kajian hadis, pakai baju menyelam terbalik. Ternyata kancingnya di belakang, seperti daster ibu-ibu. Artinya apa? Kita banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu. Begitu baju sudah dibetulkan, dipakai sepatu kata, dipakai alat untuk snorkeling, lalu kemudian kita pun mau turun, guide kita bertanya, abang yang sangat baik, dia tanya, Ustaz Somad bisa berenang? Ya lumayan lah. Itu lumayan tuh maksudnya bimbinglah aku. Artinya kita banyak hal yang kita tidak bisa, tapi saudara kita bisa. Boleh jadi dia tahu, tapi secukupnya. Kita mungkin lebih tahu. Ketika kita bisa bersama, itulah kita saling melengkapi. Maka saling melengkapi ini kalau kita bisa ada kebersamaan. Kalau mereka ingin menjatuhkan, tentu mereka permalukan saya. Tentu mereka akan jatuhkan saya. Tapi tidak, karena kita saling menjaga. Maka kebersamaan ini kita jaga, kita pelihara, maka bisa terwujud. Ini yang pertama dari poin apa yang dituliskan Banjar bersama amankan NKRI, Negara Kesatuan. Aneh memang negara kita ini. Kalau kita lihat Afrika, Afrika itu semuanya daratan Bapak Ibu. Mesir, Libya,
Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Sampai ke bawah Nelson Mandela, Afrika Selatan. Yang tengah Kongo. Dari mulai ujung sampai ke ujung itu daratan. Tapi negaranya banyak sekali negara. Dari mulai Mesir turun ke bawah Sudan. Sampai ke lembah Victoria. Tembus sungai Nil ke bawah. Daratan semua. Negaranya banyak sekali. Berbeda dengan kita. Dari mulai ujung Sumatera sampai Papua, pulau-pulau, tapi bisa satu negara. Negara kesatuan. Makanya mereka heran. Kami aja yang satu daratan, bisa berpecah berbagai negara. Kalian yang pulau-pulau, kok bisa menjadi satu? Maka ini kenapa? Mungkin biasanya orang bersatu kalau ada musuh bersama. Kita bersatu ketika itu kan ada datang Belanda. Pulang Belanda kita udah mau pecah, datang Jepang. Kita udah mau pecah, datang lagi komunis. Sudah mau pecah, datang lagi musuh. Maka ketika ada musuh bersama, musuh kita adalah orang asing, musuh kita adalah orang ingin memecah belah, maka di situ kita menjadi bersama bersatu. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bangga kita menjadi orang terbesar, jamaah haji terbesar di dunia. Suatu ketika saya sedang kuliah di Maroko dipanggil di kota Casablanca, ibu kota Maroko. Datang orang Maroko manggil saya. Ta'al. Sebelum itu kami mau masuk ke Masjid Raja Hasan II di tepi Laut Mediterania. Ketika kami Samudra Atlantik, ketika kami mau masuk ke dalam masjid, pagar tidak dibuka. Lama kami berdiri, kami sangka kami sedang menunggu antrian. Tiba-tiba salah seorang kawan saya nanya ke petugas, kami mau masuk ke dalam. Dia tanya, antum muslim? Dia ragu kami Islam. Dilihatnya mata kami sipit, disangkanya kami turis dari Jepang. Lalu kami bilang, kami muslim, kami keluarkan kartu, ini kami mahasiswa di sini. Lalu dipersilakan masuk ke dalam. Setelah itu saya pun keluar jalan-jalan, ketemu dengan salah satu orang. Dari mana? Indonesia, saya bilang. Indonesia kuais, Indonesia mizian, Indonesia bagus, kata dia. Kamu pernah ke Indonesia? Tidak. Dari mana kamu tahu Indonesia bagus? Saya sholat di Masjidil Haram, tidak ada tempat. Tiba-tiba ada seorang di sebelah saya yang bergeser dan memberikan tempat. Dan orang itu orang Indonesia. Dalam hati saya, untung kau kasih tempat. Luar biasa. Di hari yang lain, kata dia masih bercerita, di hari yang lain saya sedang sholat di Masjidil Haram, ada orang yang bukan orang Indonesia, dia bawa tongkat, tongkatnya saya geser, dia ngamuk. Orang Indonesia, tempat duduknya pun digeser, dia tidak marah. Orang bukan Indonesia, tongkatnya pun digeser, dia marah. Dalam hati saya, jangan-jangan yang punya tongkat itu orang Indonesia juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga kita menjadi muslim terbesar. Kenapa? Karena yang dihitungnya adalah dari Papua sampai ke Pulau Aceh, Sabang di ujung kilometer 0. Maka kebanggaan kebersamaan ini itu karena berjamaah. Berjamaah kita luar biasa. Kita sampai bisa mengalahkan ego dalam diri kita. Kita sebagai mayoritas muslim, apa kata kita? Pancasila ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mati-matian kita mengatakan itu. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi ketika ada saudara kita yang ketakutan, khawatir dari belahan timur, nanti kalau dipakai kata syariat ini nanti akan terjadi fitnah segala macam, maka ulama bermusyawarah, beristikharah, puasa sunat, berzikir mereka di tengah malam. Akhirnya dibukakan Allah pintu hati mereka, mundur selangkah, biarlah tidak ada kata syariat. Akhirnya sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, titik, demi menjaga persatuan. Makanya dikatakan oleh Menteri Agama yang dulu, apa kata beliau? Hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia adalah Pancasila. Jadi kalau ada orang bertanya, kamu mau pilih Quran atau Pancasila? Inilah orang yang paling bodoh, tidak membaca sejarah. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah intisari daripada Al-Quran. Ketika kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena keadilan itu lebih mendekati kepada takwa. Ketika bicara tentang persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kamu, jangan berpecah belah. Ketika bercerita tentang musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Dalam Islam tidak pakai sistem kerajaan. Tidak diangkat anak Nabi setelah Nabi meninggal. Tidak diangkat menantu Nabi setelah Nabi meninggal. Tapi bermusyawarah untuk mengangkat. Terpilihlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdasarkan musyawarah sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau bercerita tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada yang lebih cerita tentang adil selain daripada ajaran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Habis 20 menit. Poin yang kedua, bahwa setelah saya sampai kemari diajak berputar di atas. Selama ini saya tahu berputar di awal pertemuan perjalanan, awal kedatangan berputar itu cuman tawaf kudum di Makkah. Ternyata di Maratua dibawa kita berputar sekali naik pesawat. Saya tanya ke teman di sebelah, itu kan airportnya di sana. Kita mutar dulu, Pak. Nampak pulau yang cantik, keliling hijau. Di sampingnya ada lautan yang membiru, tapi di tengah ini lautan yang sepertinya tidak terlalu dalam, hijau-hijau muda. Dalam hati saya terlintas, ini jangan-jangan airnya tidak asin ini. Tapi saya mau bertanya, segan. Masa profesor bertanya? Saya diam aja. Sampai akhirnya dijawab sendiri oleh bapak-bapak, ibu bupati mengatakan tadi, beramai-ramai mengatakan itu di sana ada di tengah lautan tapi airnya payau. Payau di kampung saya itu tidak asin dan seperti agak air zam-zam. Lalu kemudian di sana ada ubur-ubur yang di dunia ini cuma ada dua. Satu di entah di mana, yang satu lagi ada di Pulau Maratua. Masya Allah, tabarakallah. Cerita itu sebenarnya rasa-rasanya ingin menunda perjalanan pulang besok saya. Karena besok pagi tak mungkin lagi saya sempat melihat ubur-ubur itu. Tapi yang namanya survei tentu tak bisa lama-lama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Diperlihatkan dari atas. Padahal tadi ketika di meja makan di rumah Ibu Bupati bersama Bapak Wakil Bupati, ketika kami tanya-tanya, gimana cantiknya Pulau Maratua itu? Biarlah alam yang bercerita. Biarlah nanti alam menceritakan dirinya. Rupanya demikian. Masyarakat Pulau Maratua, seluruh jajaran Kabupaten Berau tidak ingin mengumbar cerita, mengumbar janji, tidak mau bercerita ini cantik, ini bagus, cukup kau lihat saja sendiri Abdul Somad, kemana-mana kami pergi seperti menengok kucing. Luar biasa. Dari mulai atas sampai ke bawah, sampai masuk ke dalam. Berapa penduduk kita Pak Camat? Sekitar 3.000-an orang. Masya Allah, tabarakallah. Sukunya terdiri daripada suku apa ini Pak Camat? Suku Bajau. Oh, yang menyelam bisa tidak pakai alat itu? Iya, itulah dia. Tapi kemarin kami di Wakatobi hampir masuk ke kampung mereka. Ada di sana di Sulawesi. Iya, karena suku ini menyebar di lautan-lautan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak bertemu di Wakatobi. Sudah direncanakan akan masuk ke perkampungan suku Bajau. Tidak jadi masuk. Kenapa? Kita batalkan Ustadz. Karena masyarakat sudah berkerumun. Nanti bisa kena pasal keramaian. Tidak jadi masuk. Dalam hati saya, tak jadi saya berjumpa dengan. Lama saya mengimpikan ingin berjumpa dengan saudaraku dari suku Bajau. Karena saya lihat video di YouTube. Mereka katanya bisa menyelam. Katanya mereka hidup di tengah lautan. Saya tonton berkali-kali ingin bertemu. Rupanya Allah Ta'ala ingin membalas. Kau tidak kupertemukan di kampung mereka di tengah laut. Di pulaunya sekalian. Sampai hari ini. Bertemu dengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya melihat matahari di atas, sampai matahari tenggelam kami perhatikan. Lama tadi kami setelah snorkeling melihat matahari tenggelam. Kenapa Ustaz tunggu matahari tenggelam? Karena kalau tidak tenggelam tak jelas di kamera. Kita tidak ingin hanya sekedar cerita sunset, sunrise kata orang, untuk melihat secara nyata. Nampak ikan-ikan yang selama ini ikan ini kita tahu hanya di tempat saya ikan ini Bapak Ibu matinya itu bisa sampai 5 kali. Sekali di sampan, 2 kali di kulkas, 3 kali di kuali. Dipanaskan 2 kali. Tapi ternyata di pulau ini mati ikan cuma sekali dan itu pun baru mati. Masya Allah, tabarakallah. Makan malam ini di atas meja makan. Gelap sekali. Begitu lampu terang, rupanya ikan itu memang hitam.
Dan saya memang suka ikan kering. Saya kalau beli ikan panggang, saya suruh belah. Untuk dapat ikan laut, bagi kami yang orang darat, Bapak Ibu kalau lihat Pulau Sumatera, di atas Aceh, di bawah Aceh Sumatera Utara Medan, di bawah Sumatera Utara Riau, di bawah Riau itu Jambi, Palembang, lalu kemudian di bawahnya sekali Lampung, maka kami di jantung Sumatera, pas di tengahnya, di tengah. Jadi saya kalau mau melihat laut, ke kanan mesti naik mobil 7 jam ke Tembilahan Indragiri Hilir. Kalau mau ke kiri, mesti naik mobil lagi 9 sampai 10 jam untuk sampai ke Pantai Padang. Kalau mau naik perahu dari Sungai Siak sampai ke tepi lautan 5 jam. Tambah lagi 2 jam baru sampai ke Malaka. Orang kami lebih dekat ke Malaka daripada ke Jakarta. Tapi tetap untuk ke laut itu jauh. Tapi begitu di sini, buka mata nampak laut. Maka ini nikmat yang luar biasa. Ini adalah surga yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Surga digambarkan jannatin, ada taman, tajri min tahtihal anhar. Di taman-taman itu di bawah mengalir air-air yang indah, yang cantik. Maka Masya Allah, tabarakallah, saudara-saudaraku yang ada di Pulau Maratua, nikmat Allah yang besar nih mesti kita jaga. Maka ketika lewat tadi saya lihat ada rumah-rumah kayu. Ini kayunya dari mana Pak Camat? Kayunya kita ambil dari tempat yang lain. Tidak ada lagi pemotongan kayu di Pulau Maratua demi untuk menjaga kestabilan ekosistem alam yang ada di Maratua. Ikan-ikan saya lihat, ini ikan ini tidak ada orang yang menangkapnya. Tidak ada Pak Ustadz. Hebat sekali, kenapa tidak ditangkap? Karena ini dekat hotel, mana berani orang nangkap. Tapi dia bersih, bersih tidak ada sampah. Apakah ada gerakan beberapa hari ini untuk tidak buang sampah karena Ustaz Abdul Somad dan Ibu Bupati mau datang? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas rasanya mustahil. Masa sepanjang pantai bersih sampai ke dalam, sampai tadi ke bawah kami bisa melihat. Ini semua adalah upaya bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya sudah semangat untuk menjaga alam. Tapi apakah anak cucu kita? Ini penting ke depan. Jangan orang membayangkan bahwa Islam itu hanya cerita tentang baca Yasin, zikir, baca Quran, tahajud. Tidak. Islam itu adalah ajaran menjaga alam semesta. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon dia tebang, tidak ada tujuan lain, hanya untuk menghancurkan alam, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Oh, Ustadz menyindir karena lantai kita dari kayu. Tidak. Saya sudah dengar dari Pak Camat bahwa kayu ini bukan diambil dari hutan. Tidak ada lagi yang akan dipotong. Menjaga alam. Lalu kemudian dalam Islam diajarkan untuk tidak membunuh binatang. Hari ini kita disadarkan di tepi hutan ditulis binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh, dilindungi oleh WWF. Kalau tertangkap akan dipenjara. Maka Islam sudah, hutan lindung tertua di dunia adalah dalam ajaran Islam. Begitu sampai di kota Makkah, kota Madinah, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh membunuh binatang, akan dikenakan dam. Dam artinya menumpahkan darah. Menumpahkan darah mesti potong kambing. Maka ini luar biasa. Ketika saya membawa jamaah umroh kalian ingat larangan-larangan ihram. Jangan sampai membunuh binatang, jangan sampai mencabut tanam-tanaman, nanti akan membayar. Jangan sampai, suapiklah kita mengasih tahu karena sebagai pembimbing ibadah. Begitu sudah sampai ke hotel, belum lagi tawaf sa'i dan umroh ke Masjidil Haram, tiba-tiba jamaah sudah membuka pakaiannya. Yang ibu-ibu lupa pakai helm langsung ngambil nasi kotak. Begitu saya lihat, kenapa buka pakaian? Kenapa kalian pakai jaket? Kenapa pakai peci yang laki-laki? Ini kan belum selesai lagi tawaf dan sa'i. Jadi gimana Pak Ustadz? Denda, kasih makan fakir miskin. Di mana bayarnya Pak Ustadz? Saya tidak mau ini pungli, nanti saya dianggap mengambil uang jamaah. Bayar langsung ke tempat konter resmi. 90 rial. Paling murah. Yang kaya raya yang duitnya banyak, potong kambing 600 rial. 600 rial tak ada Pak Ustadz. 90 rial. 90 rial pun tak ada Pak Ustadz. Jadi apa yang paling ringan Pak Ustadz? Kalian menanggung dosa. Kalau gitu kami pilih dosanya aja lah Pak Ustadz. Islam agama yang mengajarkan ada punishment, ada hukuman. Maka itu kita lihat hari ini, hukuman orang yang sembarangan membuang sampah.
orang yang kotor, orang yang suka membuang sampah sembarangan. Tapi kalau dia hidup di suatu negeri yang ketat aturannya, dia akan menjadi orang disiplin. Siapa contohnya? Kita. Ketika kita ada orang buang puntung rokok sembarangan, buang abu sembarangan, semua tempat yang cekung dijadikannya asbak. Apapun itu. Tempat air minumnya pun asbak. Jangan-jangan istrinya tertidur pun ini asbak. Tapi begitu dia sampai ke Singapura, maka dia akan menjadi orang yang sangat disiplin. Dia tahu kalau dia buang permen karet, dia akan kena. Kalau dia buang puntung rokok, dia akan kena. Denda luar biasa. Itu menunjukkan bahwa aturan punishment, hukuman, bisa mendisiplinkan orang. Sebaliknya, orang yang amat sangat disiplin, kalau melihat lingkungannya, maka lingkungan itu amat sangat berpengaruh. Maka ini mesti kita sosialisasikan. Yang sudah bersih ini kita jaga. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan. Daratan kerusakan, hancur alam. Di lautan kerusakan, sampah. Ternyata di mata penyu, ubur-ubur dengan plastik itu sama. Penyu itu matanya tak sama macam kita. Di mata penyu, ubur-ubur dengan plastik itu sama. Bayangkan ada penyu yang sangat kelaparan, 3 hari tidak makan, tiba-tiba dia lihat ada sampah plastik, disangkanya ubur-ubur. Wow, brownies kata dia. Begitu ditelannya, ternyata sampah plastik. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan buaya yang berkalung ban karet. Siapa yang membuang ban karet? Manusia yang merusak alam, yang merusak tanah, yang merusak lautan, yang merusak pebukitan. Diceritakan Allah dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri, kelihatan kerusakan di alam, di daratan, di bukit, wal bahri, di lautan. Bima kasabat aidinas, akibat dari ulah-ulah tangan manusia. Manusia ini merusak luar biasa. Makanya malaikat dulu komplain, tidak setuju. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ciptakan mereka, aku lebih tahu daripada kalian. Dari mana malaikat bisa tahu bahwa manusia ini akan membuat kerusakan? Apakah malaikat itu peramal, dia tahu masa depan? Tidak. Karena dia tahu ada makhluk yang lebih tua dari manusia dan memang kerjanya berbuat kerusakan saja. Dia adalah kakak tertua manusia. Siapa itu? Diceritakan dalam beberapa ayat. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin tertua daripada manusia. Di berbagai kampung lain nama, lain tempat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di beberapa tempat namanya jin. Di beberapa tempat namanya ifrit, di beberapa tempat namanya hantu, di beberapa tempat namanya setan, di beberapa tempat namanya nyiblorong, supir bolong, macam-macam. Tapi bagi saudaraku dimanapun berada, kalau kalian ada rencana untuk datang ke Maratua, khawatir, mana tahu. Orang di Nusantara, di Indonesia ini kan masih percaya kepada hantu dan lain sebagainya. Mau kamu jalan-jalan ke Pulau Maratua? Ah, takut Pak Ustadz, pulau itu di tengah laut, jangan-jangan ada hantunya. Tidak ada, semua hantu sudah mati. Apa sebab? Karena mara itu artinya memasak. Tua artinya tuba. Tuba adalah akar tanaman. Kalau dia dipecahkan keluar putih seperti susu, makanya ada istilah air susu dibalas air tuba. Mara memasak, tua air tuba, dimasak air tuba untuk minuman hantu, maka semua hantu sudah mati gara-gara minum air tuba. Itulah arti Maratua. Oh, itu artinya Pak Ustadz. Ya, Ustadz tahu dari mana? Dari Pak Camat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Alamnya bersih, tanahnya Masya Allah, pepohonannya hijau. Jalannya gimana Ustaz Abdul Somad? Kami mau datang ke sana. Jalannya mulus. Kau letakkan botol air minum, tidak akan tumpah. Syaratnya, tutupnya jangan dibuka. Kau buka pun tidak akan tumpah. Saya tadi sudah naik. Dari ujung sampai ke ujung kami pergi. Bersih. Anak-anaknya ramah.
Begitu mereka main bola, melihat saya berjalan di atas jembatan, sambil-sambil berbisik mereka, itu yang sering di TV itu. Masya Allah, mereka sopan, mereka luar biasa. Nah, ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang mesti kita jaga. Bapak-bapaknya sudah baik, ibu-ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita ini mesti kita sadarkan tentang menjaga alam semesta. Kalau tidak, ini hanya tinggal cerita saja Bapak Ibu. Dulu ada namanya ubur-ubur, sekarang mana? Ini fotonya. Dulu ada namanya rusa, sekarang mana? Tuh tanduknya tergantung jadi tempat gantungan jaket pakaian. Dulu ada namanya, punah semuanya. Siapa yang memakannya? Manusia. Nauzubillah. Alhamdulillah kalau alam ini masih terjaga, ini menjadi akuarium terbesar. Anak-anak kita masih bisa melihat ikan. Tegak di atas jembatan masih nampak ikan. Tadi nampak ikan cucut panjang. Ada ikan berwarna-warni, ada kuning, ada hijau, ada biru. Nampak tanpa harus menyelam. Maka pemandangan ini saya ingin anak cucu kita ke depan masih bisa melihat. Jangan sampai dia melihat itu hanya di layar televisi. Dia melihat itu hanya di layar handphone. Nauzubillah. Kita yang masih menyaksikan ini nikmat terbesar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang besar mana lagi yang kau dustakan wahai orang-orang yang beriman. Allah berjanji kalau kau jaga nikmat yang besar ini, la in syakartum la azidannakum. Menjadi orang masyarakat Pulau Maratua kenikmatan yang luar biasa. Dia tidak perlu lagi membuat kolam buatan, membuat danau buatan, membuat hutan buatan. Dia tinggal memandang ke kiri sudah ada hutan, memandang ke kanan sudah ada pasir putih dengan lautan, masuk ke dalam sudah ada batu karang. Dia tinggal menjaga alamnya saja dan mengatakan welcome, selamat datang. Tolong Ustadz buatkan iklan, saudaraku dimanapun berada. Kalian ingin refreshing, melemahkan, menyegarkan ingatan kalian yang sudah stres di kantor, depresi, ditekan atasan, di tengah jalan kena tilang bapak polisi karena tidak urus STNK BPKB, lupa bayar pajak. Maka cerahkan pikiran kalian. Selamat datang di Pulau Maratua. Oh, ini Pak Ustadz iklannya untuk saudara-saudara kita yang berada di Amerika, di Jerman. Hi guys, welcome to Maratua Island. It's nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Oh, ini yang mau datang kemari adalah orang Yaman Pak Ustadz, orang Saudi Arabia, orang Maroko, orang Mesir. Ahlan wa sahlan bikudumikum wa marhaban fi jazirati Maratua, jaziratun mumti'ah. Datanglah ke Pulau Maratua, pulau yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang paling membanggakan adalah wisata halal. Karena banyak sekarang saudara-saudara kita yang sudah hijrah, yang sudah bertobat. Dulu sebelum Covid takut, setelah Covid makin takut. Hijrah, tobat semuanya. Saya Pak Ustadz, takut saya buat dosa nih Pak Ustadz. Kapan? Sejak tetangga saya mati, kawan saya mati, sahabat saya mati. Maka saya takut Pak Ustadz, saya tobat. Ayolah kita jalan-jalan ke sana. Takut saya Pak Ustadz, di sana banyak maksiat, banyak dosa, orang buka aurat. Terus, kamu tidak jalan-jalan sampai mati? Saya mau mencari wisata halal Pak Ustadz. Yang di sana ada perempuan menutup aurat, tidak nampak perbuatan maksiat. Maka datanglah kalian ke Pulau Maratua. Insya Allah. Jadi ucapan-ucapan saya ini tinggal dipotong-potong aja, nanti adik-adik buat video. Supaya besok tak kita buat lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wisata halal ini luar biasa. Pulanglah saya dari Mesir tahun 2002 bulan November. Bawa ijazah LC, masuk ke kantor Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ijazah LC saya, mau minta tiket. Siapa yang sudah lulus ijazah LC dapat tiket pulang. Saya mau nanya, ini tiketnya kira-kira dari Kairo ke Pekanbaru atau Kairo ke Jakarta? Soalnya saya takut nanti kalau ternyata tiketnya dari Kairo ke Jakarta, tiket saya dari Jakarta ke Pekanbaru, siapa yang nanggung? Ditanya sama orang Al-Azhar, di belakang rumahmu ada airport, kata dia. Tiketnya ditanggung semua. Akhirnya terbanglah saya, karena kebetulan pesawatnya Egypt Air dari Kairo ke Bangkok, tidak melalui Jakarta. Sampai di Bangkok, Thailand, tidak negara Islam. Pagi-pagi dikasih tiket sarapan. Saya lihat gambarnya, gambar kura-kura.
tertulis di situ turtle. Ingat, saya turtle kura-kura ninja. Ini daging kura-kura, tak jadi saya serapan. Sama saya, kawan saya orang Mesir. Dia kerja di kedutaan Mesir di Jakarta. Dibuangnya daging kura-kura itu, dimakannya telur ayamnya. Saya tak sanggup. Geli leher saya. Naik pesawat. Sampai di pesawat dikasih sosis. Saya pun ragu ini entah halal entah tidak. Tahun 2002, bulan November. 2 tahun yang lalu, saya pun naik pesawat. Dari Kuala Lumpur, menuju suatu daerah, pakai pesawat Thailand Airlines. Apa yang terjadi pada pesawat Thailand Airlines? Tidak seperti tahun 2002. Di pesawat Thailand Airlines sudah tertulis di box kotaknya, Muslim food halal. Negara tidak Islam. Thailand mayoritas non-muslim, tapi mereka membuka peluang wisata orang Islam untuk datang. Ada namanya Muslim food, makanan halal. Ada halal road, halal street. Satu jalan itu wisata untuk halal, karena dia tahu potensi yang luar biasa wisatawan dari Jazirah Arab. Orang Saudi Arabia mau datang. Sebagian mereka orang yang ketat dalam beragama. Dia tidak mau bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Dia mau melihat makanan halal atau tidak halal. Maka alhamdulillah tabarakallah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah kebenaran adalah milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia menemukannya, dia boleh mengambilnya. Walaupun dari negeri non-muslim. Thailand dalam hal wisata halal bisa kita ambil sebagai contoh. Dalam tanam-tanaman pun begitu juga. Thailand luar biasa tanam-tanamannya. Pernah saya dikasih bertamu ke rumah salah seorang jamaah, dia kasih jeruk. Orang kaya, rumahnya besar, mewah, mobilnya banyak. Begitu dia kasih jeruk hijau kecil, dalam hati saya, pelit betul ini orang. Jeruk kecil hijau lah yang dikasihnya. Sebelum pulang saya cicipi, manisnya minta ampun. Tak ada bijinya di dalam. Saya tanya, ini dari mana? Dari Thailand. Ternyata mereka bisa menyulap tanam-tanaman, bisa mereka kawinkan tanam-tanaman ini sehingga luar biasa. Jadi banyak yang bisa kita ambil. Makanya ketika tadi jalan-jalan saya tanya, ini selain wisata laut apa yang ada nih Pak? Sebelah ini apa yang ditanam? Oh ini Pak Ustadz masih bisa kita tanam. Nampaknya hijau subur. Iya. Kalau ditanam ini durian Musang King bisa? Oh bisa Pak Ustadz. Mantap sekali. Jadi orang nanti pergi menyelam, pusing-pusing kepalanya, dia makan Musang King. Pusing, menyelam lagi. Habis itu dia istirahat. Diambil seminggu. Maka di samping dia wisata laut, dia juga punya wisata outbound. Dia bisa ke hutan, dia bisa wisata tanam petik sendiri. Maka banyak yang bisa kita pakai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, 20 menit. Berikutnya adalah poin yang ketiga. Di samping ada peluang luar biasa, orang akan datang kemari, naik pesawat, naik speed, bawa duit, dia akan belanja. Bahkan ternyata kamar yang sediakan di pulau ini tidak cukup untuk menampung sebelum Covid. Bayangkan kalau Covid ini berakhir, nanti orang akan berdatangan kemari, maka investor datang masuk, tapi ada kekhawatiran di hati kecil kita. Jangan-jangan orang datang ini di samping membawa uang, dia juga membawa efek negatif yang luar biasa. Maka bentengnya mesti kita siapkan. Maka tadi saya tanya, apakah sudah ada pondok pesantren di sini Pak? Ada Pak Ustadz. Insya Allah. Oh, kalau begitu nama pondok pesantrennya pesantren Insya Allah. Akan berdiri sesuai dengan wasiat pesan Bapak mantan Bupati Berau yang lalu, Ustadz Abdul Somad. Beliau berpesan supaya didirikan pondok pesantren tahfiz Quran dan sudah menjalin kerjasama dengan Buya Yahya. Karena Buya Yahya Al-Bahjah menyanggupi mengirimi beberapa orang guru-guru tahfiz Quran. Itulah yang membuat hati saya tenang. Efek negatif bagaimanapun datang nanti, kalau kita di sini kuat, maka ikan yang hidup tidak akan mungkin asin walaupun dia tinggal di dalam air laut yang masin. Kenapa? Karena dia hidup. Jadi kalau anak-anak kita dihidupkan hatinya dengan Al-Quran, dari maghrib ke isya dia akan mengaji. Orang-orang tuanya juga, insya Allah apapun yang datang justru kita bisa menebarkan hidayah.
Mereka datang kemari tidak hanya sekedar wisata laut, wisata tanam-tanaman hutan, wisata kuliner, outbound, camping, browsing, tapi juga mereka melihat ada cahaya Islam dari Pulau Maratua, insya Allah. Saya Pak Ustadz tidak tahu Islam ketika ceramah-ceramah di kota-kota besar, saya anggap lelucon saja. Tapi begitu saya sampai ke sebuah pulau, sendal saya hilang, tiba-tiba saya disampaikan, diberikan. Ketika saya belanja hampir tertipu. Berapa banyak kita melihat menemukan orang menemukan Islam bukan melalui khutbah, bukan melalui ceramah. Ayyahdiallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena perbuatanmu, karena akhlakmu, karena kelembutanmu. Khairum min humurin na'am. Saya yakin dan percaya itu. Masyarakat di pulau ini ramah, baik, sopan, santun. Maka berapa banyak nanti orang akan mengambil hidayah dari pulau ini, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berpikir positif ke depan. Ada sumber pendapatan daerah negara yang akan habis, akan hilang, tidak bisa diperbaharui. Dulu kita belajar itu di pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak dan gas bumi, batu bara, karena dia berasal dari fosil yang akan habis dari bawah tanah. Tapi ada yang bisa diperbaharui dan akan terus. Apa dia? Sumber daya manusia. Maka kalau sumber daya manusia ini kita berdayakan, Eropa tidak punya sumber daya alam. Mereka berapa yang punya hutan? Berapa yang punya emas? Berapa yang punya Swiss? Tak punya apa-apa. Lalu kenapa dia menjadi negara kaya raya? Coklat. Kita kalau sudah menyebut Swiss, yang kita ingat coklat dengan jam tangan. Begitu detail, begitu mahalnya. Sumber daya manusia mengolah. Maka insya Allah, makanya saya kalau datang berjalan saya tanya, sekolah di sini sampai tingkat apa Pak? SD, SMP, SMA. Oh, berarti tahap pendidikan sampai SMA. Kalau gitu mereka perlu kuliah. Ya. Kemana mereka kuliah? Mereka pergi ke Berau, ke Balikpapan, ke Samarinda, ke Pulau Jawa, ke Jakarta, ke Surabaya. Masya Allah, tabarakallah. Maka ini semua, alhamdulillah, bahwa ada anak dari Kabupaten Berau. Menurut informasi dari Ustaz Hatta, alumni Al-Azhar KM, kekeluargaan mahasiswa Kalimantan, sahabat saya, senior saya, yang membawa saya ke Pulau Kalimantan, bahwa ada 6 orang anak dari Kabupaten Berau yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Artinya apa? Kabupaten Berau tidak hanya alamnya yang indah, tidak hanya tanahnya yang subur, tidak hanya lautnya yang cantik, tapi juga sumber daya manusianya di bidang berbagai macam aspek kehidupan, dari mulai medis, kedokteran, sampai hukum, sampai ilmu pengetahuan Islam, dan level pendidikannya bukan cuma lokal pondok pesantren, sampai ke universitas tertua di dunia Al-Azhar. Maka nanti mereka kembali bisa kita berdayakan kalau kita mau seimbang. Kalau tidak ada keseimbangan, alam ini sudah lama rusak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya bisa terlaksana kalau kita bisa bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dengan baik itulah inti ajaran Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ini pula adalah yang akan mengalir kepada kita. Kalau pondok pesantren yang tadi dibangun, tanahnya diwakafkan, yang mewakafkan tanah mendapat amal jariah. Lalu kemudian ada penghafal Quran, anak-anak menghafal Quran pagi, petang, siang, dan malam, menjadi amal jariah. Lalu kemudian keberlangsungan kita di pulau ini, yang sudah beratus-ratus tahun, sampai ke anak cucu cicit kita sampai hari kiamat, mereka tetap menjaga tradisi yang baik itu dalam satu hembusan nafas mereka. Sejalan antara adat istiadat suku Bajau dengan ajaran agama Islam, sudah mendarah daging di hati dan di kepala tulang sumsum jantung mereka. Maka sampai hari kiamat akan kita jaga. Sampai hari kiamat pulau ini tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kekhawatiran yang luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak kita dirusak dengan ateisme. A tidak ada, T Tuhan, isme aliran. Aliran yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ditonton video-videonya di YouTube, mereka begitu bebas meracuni anak-anak kita dengan pemikiran. Melalui televisi mereka tidak bisa masuk. Kenapa? Karena masih ada KPI, Komisi Perlindungan Penyiaran Indonesia. Tapi melalui channel-channel liar di YouTube disebarkan masalah khamar, masalah zina, masalah LGBT, begitu bebasnya. Kalau tidak kita bentengi ini,
maka na'udzubillah hancurlah anak-anak muda kita. Badannya tidak hancur, kepalanya tidak hancur, tapi isinya sudah babak belur. Sebelum saya ceramah, datang ibu-ibu yang ngotot mau bicara ke saya 5 menit. Kata panitia tidak bisa, Ustaz Somad mesti segera bicara tablik akbar. 5 menit saja ini penting. Iyalah Bu, apa namanya? Si ibu mengeluarkan gambar. Yang satu gambar kepala anak, maaf, pecah ditabrak truk. Yang satu lagi gambar anak sehat walafiat. Coba Ustaz perhatikan baik-baik. Iya Bu. Apa yang Ustaz lihat? Kepalanya pecah ditabrak truk. Yang satu lagi Pak Ustaz, kepalanya sehat. Apa yang Ustaz pahami? Mana aku tahu. Ini yang kepalanya sehat Ustaz, isinya sama hancurnya dengan yang ditabrak truk. Loh kok begitu Bu? Inilah yang mau kujelaskan sama Ustaz. Kalau gitu kita tambah lebih dari 5 menit. Kenapa yang kepalanya sehat ini bisa sama hancurnya dengan yang ditabrak truk? Kalau yang ini otaknya ditabrak truk pecah. Kalau yang ini tidak pecah, tapi isinya sudah hancur seperti ini. Hancur kenapa? Karena website porno. Hancur kenapa? Karena ketagihan game online. Yang membelikan handphonenya siapa? Bapaknya. Yang ngasih handphone ke anak itu siapa? Emaknya. Kenapa emaknya ngasih? Supaya emaknya bisa nonton sinetron Korea. Betapa kita yang menghancurkan anak-anak kita. Tapi kalau ada tahfiz Quran ini, anak-anak berhenti main handphone. Loh, kok Ustaz katakan sekolah tahfiz Quran bisa membuat anak-anak berhenti main handphone? Pernah diadakan uji coba di salah satu masjid di Pekanbaru. Saya penceramahnya tetap di masjid itu. Anak-anak sibuk di warnet. Akhirnya diadakanlah karantina Al-Quran. 1 bulan libur, bulan Juni, Juli naik kelas, anak-anak libur, maka semua anak-anak dibebankan hafal juz amma. Dari mulai amma yatasaalun sampai an-nas. Setiap anak mesti nyetor dari maghrib ke isya. Apa yang terjadi? Warnet kosong, handphone tidak terpakai, pulsa bapak ibunya selamat. Kenapa? Karena anak-anak dia berpikir, nanti habis maghrib saya mesti nyetor, habis maghrib saya mesti nyetor. Maka mereka sibuk menghafal. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Enggak main handphone, enggak mah nanti ngapal dulu. Begitulah ternyata efek dari, padahal bukan boarding, bukan pondok pesantren. Ini hanya sekedar karantina tahfiz Quran untuk anak-anak musim liburan sekolah. Dan sebab itu kekhawatiran-kekhawatiran kita bahwa wisatawan akan datang merusak, menghancurkan anak-anak kita tergantung bentengnya. Allah berjanji, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu kuat, maka insya Allah orang tidak akan dapat meluluh lantakkan, menyesatkan, menghancurkan keyakinanmu. Inilah yang mesti kita jaga. Alamnya kita jaga, tapi ada yang jauh lebih penting daripada alam, anak-anak kita yang mengisi alam ini. Kalau tidak hancur kita akan menjadi tamu di negeri sendiri, orang lain yang akan menjadi tuan rumah, kita hanya akan menjadi pekerja kasar, seperti yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda. Belanda yang gagah perkasa, kita hanya tukang menjadi kutip daun tembakau, kita hanya tukang menjadi panen karet, kita hanya tukang jadi pikul kerja rodi. Kita pernah mengalami masa-masa sulit itu. Sekarang seliweran gambar-gambar tentang bagaimana anak-anak Indonesia tahun 1940-30 ditampilkan. Anak Indonesia sedang berjalan menjual keranjang dari bambu, ditawar oleh Nyonya Menir, Nyonya Belanda yang datang memanggil, kita diperlakukan seperti budak. Hari berganti musim berubah, yang pernah terjadi 100 tahun bisa saja berulang kembali kalau kita tidak jaga persatuan, kita jaga keutuhan, dan kita jaga pendidikan anak-anak bangsa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang terakhir adalah kita akan berakhir seperti tanam-tanaman yang mulai bertunas hijau, lalu kemudian datang hujan, subur, berputih, berbuah, berbunga, pada akhirnya akan layu dan mati. Abdul Somad juga begitu. Kembang, semua tokoh ada masanya, semua masa ada tokohnya, semua zaman ada masanya, dan setelah itu kita pun akan berakhir. Lalu apa yang akan kita bawa? Yang kita bawa hanyalah amal-amal yang pernah kita lakukan. Pak Camat akan membawa amalnya, Ibu Bupati akan membawa amalnya, Bapak Ibu sekalian akan membawa amalnya, Abdul Somad akan membawa amalnya, dan amal jariah yang tetap mengalir adalah amal-amal
yang tidak hanya selesai berakhir dalam satu momen, sholat duha berakhir, sholat tahajud terbit matahari berakhir, sholat duha tenggelam matahari berakhir, sedekah zakat fitrah berakhir, tapi wakaf tanah untuk pondok pesantren tidak pernah berakhir. Anak-anak kita yang kita ajarkan kebaikan menghafalkan Quran berakhir, Pak Ustadz anak itu akan meninggal. Tidak, karena dia akan punya murid, muridnya akan punya murid, muridnya akan punya murid. Sampai hari ini kalau saya ceramah, maka guru-guru saya yang mengajarkan saya baca Quran, yang mengajarkan saya alif bata, yang mengajarkan saya fikih akidah, apakah guru ustadz yang di Al-Azhar Kairo dulu? Bukan. Ibarat tukang rumah, guru yang di Al-Azhar Kairo dengan di Maroko itu hanya finishing saja. Ibarat bangunan sudah selesai. Yang paling banyak dapat pahalanya adalah guru mengaji dekat rumah saya yang mengajarkan alif bata. Abdul Somad, alif itu seperti tiang listrik. Kalau dia tumbang seperti perahu bertitik di bawah namanya ba. Kalau titiknya di atas namanya ta. Itulah guru yang paling besar pahalanya dan yang paling saya ingat karena dia yang memukulkan rotan ke belakang saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menyepelekan orang. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan walau perbuatan baik itu hanya kecil saja. Maka selagi kita masih ada hidup, hayat di kandung badan, ruh masih bersemayam dalam jasad, nafas masih berhembus, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, saya tidak akan pernah berhenti berdakwah. Saya sudah pasang jadwal untuk Kalimantan, saya datang setahun sebanyak 3 kali. Berarti 4 bulan sekali saya datang ke Kalimantan, hanya saja dibagi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Kapan lagi Ustaz datang ke pulau ini? Wallahu a'lam bishawab. Panjang umur, sehat badan, datang. Tidak bisa datang offline, online. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadwal dipasang dari mulai Aceh sampai ke bawah. Katanya Ustaz Abdul Somad itu jadwalnya sampai 2 tahun. Bohong. Yang betul 3 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita tidak hanya saat berjumpa bertatap muka. Walaupun saya jauh nun di Pulau Sumatera, Bapak Ibu semuanya ada di sini, maka insya Allah kita tetap bersama dalam doa. Kita selalu mendoakan. Bahkan dalam sholat, bukan di luar sholat, bukan setelah sholat. Dalam sholat itu kita didoakan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ke Nabi Muhammad dulu. Karena tidak mungkin doa kita diterima kalau tidak melalui Nabi Muhammad. Setelah itu baru kita mendoakan sesama kita. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Seluruh orang yang soleh, Pak Camat yang soleh, Ibu Bupati solehah, Bapak-bapak Ibu yang soleh, maka insya Allah semuanya kita kalau syaratnya soleh, kita mendapatkan doa dari saudara-saudara kita. Inilah yang membuat kita bisa tetap bersama. Masalah umur panjang pendek itu urusan Allah, tak usah kita urus. Yang kita urus hanya menjaga protokol kesehatan. Jangan urus urusan Allah lalu kita tinggalkan urusan kita. Ini yang jadi masalah. Banyak orang terlalu mengurus urusan Allah. Gimana nih Pak Ustadz masalah mati? Mati tak usah kau urus, itu urusan Allah. Yang kau urus pakai masker aja. Ini dia banyak dia urus urusan Allah lalu urusan dia tidak dia laksanakan. Urusan kita hanya ambil bambu, pasang mata kail pancing, letakkan di tepi laut, di tepi sungai, di tepi kolam, di tepi empang. Itu urusanmu. Masalah ikan apa yang datang, itu urusan Allah, jangan kau urus. Ini banyak orang sekarang, kau sudah pasang pancing. Ya kalau ada ikannya, kalau tidak, masalah ikan ada tak ada, itu urusan Allah. Ada kalanya kau pasang pancing, satu ikan pun tidak datang. Lalu apakah kau suuzon pada Allah? Tidak. Ikannya mana? Kata Ustaz Somad, kalau kita pasang pancing ikan ada. Tenang, mungkin Allah tidak mau kasih kau ikan mentah, dia kasih ikan masak. Ikan masak dia kasih. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat ikan masak? Tadi kita baru makan ikan panggang. Sore tadi begitu saya lewat, saya lihat adik-adik memanggang ikan. Lama dia memanggang, sampai pirang rambutnya memanggang. Lama dia memanggang ikan. Maka tadi begitu kami makan di atas, saya tengok ada sayur. Ini apa ini? Capcay. Kemudian ini apa? Ini ada ayam semur. Oh, dalam hati saya, kenapa ikan tadi tak ada? Rupanya belakangan dia datang. Kalau sudah untuk Muhai Abdul Somad, tidak akan mungkin pindah ke mulut orang lain. Ma khuliqalaka lan yafutaka. Kalau memang sudah diciptakan untukmu, maka tidak akan mungkin berpindah ke tempat yang lain.
Ikan panggang yang kita lihat, ternyata bukan cuma ikan panggang yang datang. Pisang panggang pun datang juga kemarin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masalah rezeki urusan Allah, tapi masalah ikhtiar mencarinya itu urusan kita. Termasuklah memakmurkan alam di Pulau Maratua ini salah satu ikhtiar usaha supaya mampir rezeki Allah ke pulau ini insyaallah. Kalau rezeki ini datang, berzakat, berinfak, bersedekah, naik taraf hidup masyarakat, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Mengapa orang begitu mudah dibeli suaranya? Mengapa orang begitu mudah dibeli imannya, akidahnya hanya dengan mie instan, baju bekas, kaos oblong? Karena miskin, karena susah, karena melarat. Masyarakat pulau ini tidak akan miskin. Kenapa? Karena lautan terhampar luas, ikan banyak, alam terkembang, alam cantik indah, orang yang akan datang kemari. Maka kalau kita jaga ini menjadi nikmat yang luar biasa. Syaratnya dua. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan barokah, kata Allah. Minas sama, dari langit turun hujan, tumbuh tanam-tanaman, tumbuh pohon kelapa. Wal ard, dari bumi. Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Tapi kalau mereka tidak, Allah cuma minta dua. Amanu, beriman. Wattaqau, bertakwa. Kalau dua kau laksanakan, aku kasih dua. Barokah dari langit, barokah dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kalian dustakan ayatku, kalian tidak beriman, kalian tidak bertakwa, ku cabut juga yang dua ini. Dan dia menjadi laknat yang luar biasa. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Saya mulai tadi pukul 9 kurang 15, sekarang pukul 10 kurang 10. Kita bersama 65 menit sesuai kode etik jurnalistik, 60 menit 600 ml 60 menit. Abdul Somad, Covid tak Covid tetap masih pakai yang lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang bernilai amal soleh, dapat kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau, bukan karena yang lain. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah Pulau Maratua ini pulau yang dipenuhi rahmat dan barakah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya oleh serangan Israel di Palestina, ya Allah. Wa fi Rohingya, saudara kami yang sedang teraniaya di Myanmar, Burma, ya Allah. Wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha, di seluruh penjuru negeri kaum minoritas muslimin yang teraniaya di Kashmir, bantulah saudara-saudara kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.